lepas dari asal mulanya. Kemanapun kita menuju untuk masa depan Nahdlatul Ulama, tidak seorang pun boleh lupa bahwa tempat inilah mulainya. Nahdlatul Ulama akan genap berusia 100 tahun pada 16 Rajab 1344 atau pada 6 Februari 2023. Dalam usianya yang ke-100, sudah banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh NU, baik dalam aspek keagamaan, ekonomi, sosial, dan pendidikan. NU telah terbukti konsisten memperjuangkan keadilan, membangun kemandirian, dan membangun peradaban umat manusia. Sejak awal didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, dan para ulama lainnya, NU memang mengemban mandat peradaban. Berdirinya perkumpulan para ulama yang diberi nama Nahdlatul Ulama pasca misi Komite Hijaz menjadi penanda jelas bahwa NU dibentuk untuk mengorganisasikan tanggung jawab para ulama dalam misi membangun peradaban. Kerja-kerja peradaban ulama NU ini secara konsisten bisa kita lihat dari masa perjuangan merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, hingga menjaga tegaknya NKRI sampai saat ini. Hal ini tidak saja membuat NU mampu bertahan dalam berbagai tantangan zaman hingga saat ini. Lebih jauh lagi, NU selalu memberikan kontribusi nyata bagi nusa, bangsa, dan agama selama 1 abad pertamanya. Karena itu, abad kedua NU perlu diarahkan untuk mempertegas kembali pencanangan cita-cita perkumpulan atau Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau NU untuk memperjuangkan peradaban dunia baru yang lebih mulia, yaitu terwujudnya tata dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis yang dibangun berdasarkan penghormatan atas kesetaraan hak dan martabat di antara sesama. Oleh karena itulah, dalam momen 1 abad NU, PBNU menggelar kegiatan dalam skala sangat besar yang melibatkan seluruh warga NU yang berjumlah 100 juta orang lebih. Kegiatan ini mengangkat tema Galvanizing the Nahdlatul Ulama, Embracing its Second Century with a Renaissance, atau mendikdayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad keduanya dengan kebangkitan baru. Sebuah tema yang merangkum 3 agenda strategis: rekontekstualisasi Nahdlatul Tujar, membangun umat Nahdiyin yang makin berdaya secara ekonomi; rekontekstualisasi Taswirul Afkar, melahirkan pemikiran-pemikiran NU yang berakar pada tradisi dan berkontribusi pada pembentukan dunia yang berkeadaban; dan kepemimpinan dunia yang mengakar pada tradisi, berkiprah pada skala global. Peringatan 1 abad NU akan dimeriahkan dengan 9 rangkaian kegiatan. Peluncuran NU Women, sebuah wadah bagi perempuan NU lintas organisasi perempuan seperti IPPNU, Fatayat NU, Muslimat NU, serta penggerak persoalan sosial perempuan dan anak. Anugerah Tokoh An-Nahdlatul, pemberian penghargaan terhadap penggerak NU berprestasi dan inspiratif. Gerakan Kemandirian NU, menampilkan inovasi-inovasi ekonomi keumatan dan environmental sustainability, serta gerakan NU di kancah ekonomi keumatan. Religion 20, pertemuan tingkat tinggi pemuka-pemuka agama dunia dengan tema Wielding Global Movement for Civilizational Values, guna merespon dan memberikan solusi atas persoalan-persoalan global. Muktamar Internasional Fikul Hadoroh atau Fikih Peradaban, yang menjadi forum para ahli fikih dunia untuk mendiskusikan formulasi tatanan dunia yang adil dan berkeadaban. Festival Tradisi Islam Nusantara, menampilkan berbagai seni dan budaya Nusantara di berbagai kota. MUTEK, gelaran teknologi untuk menumbuh kembangkan bibit-bibit unggul generasi Nahdiyin di bidang teknologi dan sains. Pekan Olahraga NU yang mempertandingkan beberapa cabang olahraga. Dan terakhir, resepsi puncak peringatan Harlah 1 abad NU, pencanangan tonggak sejarah baru NU, dimeriahkan 1 miliar sholawat oleh Nahdiyin. NU adalah organisasi perkhidmatan, apalagi yang berkhidmat dengan para ulama. Khidmat di dalam rangka kita untuk bisa meratakan kesejahteraan.
ingin menghadapi abad kedua ini, kita membutuhkan 3 kebangkitan di 3 sektor utama. Yang pertama adalah kebangkitan intelektual, dan yang kedua kita butuhkan kebangkitan kewirausahaan, dan yang ketiga yang penting kita butuh kebangkitan teknokrat di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kita harus bisa mencetak 10.000 orang wira santri dalam 1 tahun. Indonesia negeriku, engkau panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wa'ala. Amma ba'd, segenap alim ulama, khususnya pengasuh pondok pesantren An-Nur 2 Akhinal Karim Ibnul Karim Dr. Kiai Haji Fathul Bari Ibn Badruddin, dan segenap pengasuh yang saya hormati, Ketua PJNU Kabupaten Malang, Rais Syuriah PJNU Kabupaten Malang beserta segenap jajaran yang saya hormati, Bapak Menteri Koperasi yang mulia Bapak Teten Mas Nuki yang berkenan hadir malam hari ini, dan kita sangat berterima kasih atas kehadiran beliau pada forum Hari Santri malam hari ini. Bapak Bupati Kabupaten Malang, Bapak Haji Muhammad Sanusi beserta segenap pejabat yang hadir yang saya hormati, hadirin wal hadirat, para santriwan santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, malam hari ini bersama kita dapat mengadakan resepsi Hari Santri yang sangat bersejarah, 70 tahun resolusi jihad yang pernah dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan diapresiasi dengan baik oleh Bapak Presiden Jokowi, sehingga hari ini bersama kita memperingati Hari Santri. Sungguh suatu nikmat dan perlu rasa syukur yang mendalam dari kita segenap warga pesantren atas ditetapkannya Hari Santri sebagai hari nasional. Ini adalah saat kita untuk bersyukur mengenang kepahlawanan sejarah ulama-ulama, sekaligus untuk melecut semangat para santri, para penerus ulama, agar kita bersama-sama dapat meneladani perjuangan para masyayikh yang dengan gagah berani mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita hidup di alam merdeka, di mana pesantren tumbuh subur, di mana agama Islam mendapatkan tempat dan kebebasan yang luar biasa
di negara yang kita cintai. Bersyukur kita dengan peringatan Hari Santri ini, marilah para santri melakukan muhasabah apa yang perlu kita lakukan, keteladanan yang harus kita ambil, agar kemudian lahirlah pahlawan-pahlawan nasional yang baru yang meneruskan para masyayikh, para pejuang di masa lalu. Hadirin hadirat yang kami hormati, alhamdulillah peringatan Hari Santri tahun ini PBNU akan dipusatkan di Pondok Pesantren Kebuyen Jombang besok pada hari Sabtu pukul 6 pagi dan akan diikuti oleh seluruh pesantren di seluruh Indonesia dan seluruh pengurus NU di seluruh Indonesia. Akan memberikan amanah pada acara tersebut Ketua Umum PBNU sebagai refleksi 70 tahun peringatan resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bapak Ibu yang kita hormati, khusus untuk peringatan Hari Santri tahun ini, saya kemarin ikut rapat, semuanya dress code-nya pakai sarung. Dan sarung ini pakaian yang paling serbaguna Pak Teten. Saya pernah, tadi saya gurau sama Pak Teten, beberapa tahun yang lalu saya pergi ke istana, Pak Teten masih staf di istana. Dengan 5 orang kiai saya datang ke istana, kiainya pakai sarung, saya pakai celana. Akhirnya Pak Teten keluar bawa tas 5, saya nggak dikasih. Gara-gara saya pakai celana. Malam ini saya sudah pakai sarung Pak Teten. Dia tadi saya guyoni, masih ingat kita ke istana sebelum penentuan capres tahun kemarin. Semoga pemilu yang akan datang berjalan dengan baik dan lancar, dan kita berdoa semoga bangsa Indonesia dapat terus mendapatkan limpahan rahmat, anugerah, kemajuan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini dunia sedang di bawah ancaman resesi, tapi kita berharap dan kita optimis, insya Allah ekonomi Indonesia akan tetap maju dan baik. Insya Allah UMKM tetap maju. Pak Teten sebagai Menteri Koperasi insya Allah akan terus mengawal usaha pesantren-pesantren, usaha UMKM agar tetap kuat berjaya dalam situasi apapun. Terima kasih Pak Teten yang sudah hadir malam hari ini, dan terima kasih semua pejabat yang hadir. Kita mengapresiasi semuanya bahwa kita menjadi bagian dari peringatan 70 tahun resolusi jihad Hari Santri yang ke-17 tahun ini diperingati insya Allah dengan penuh khidmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah kepada kita sekalian, dan semoga Allah melimpahkan rahmat maghfirah kepada para pejuang yang telah mendahului kita. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para masyayikh, mobil khusus keluarga besar An-Nur 2, para ibu nyai, para gus-gus
yang tidak bisa saya sebut satu persatu, khusus Gus Abdul Bari. Tadi saya ngomong-ngomong di sini di kursi, Gus ini tidak mau disebut kiai katanya. Kalau nanti jadi kiai tidak boleh ada pertunjukan narinya katanya. Sehingga Gus berkreasi luar biasa untuk An-Nur 2 Bulu Lawang. Tepuk tangan untuk An-Nur 2. Dan tidak berlebihan, An-Nur 2 malam hari ini memperingati Hari Santri, insya Allah yang terbaik untuk Kabupaten Malang. Juga yang saya hormati Pak Menteri Koperasi, Pak Teten Mas Duki, tadi seharian dengan saya, mulai dari ikan jabung ke peternakan Greenfield di Ngajum dan langsung ke sini. Beliau saya lihat ini kayak Gus juga, dari berkolaborasi dengan Gus dan Kayen. Memang insya Allah beliau juga bagian dari Gus. Mudah-mudahan terus bersama santri, bersama pondok pesantren, membina pondok pesantren menjadi santri yang benar-benar bermanfaat di dunia wal akhirah. Juga yang saya hormati para pejabat dari pemerintah Kabupaten Malang maupun yang lainnya yang tidak saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Ketua NU Kabupaten Malang, Ketua Tanfid Gus Hamim Khalili dan Roh Syuriah Yai Zainal Arifin beserta jajaran dan Nahdlatul Ulama, Muslimat, Fatayat, NU, Ansor dan seterusnya. Juga Ketua MUI hadir juga para Gus Jawa Timur yang hadir, sama-sama dapat hadir memperingati Hari Santri di Pondok Pesantren An-Nur 2 Bulu. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita ke jalan kebenaran. Pada malam hari ini saya atas nama Bupati dan atas nama pribadi menyampaikan selamat Hari Santri. Mudah-mudahan ke depan Indonesia dipimpin oleh para santri. Amin, amin. Mengingat mulai dari Wakil Presiden sampai Bupati Malang semuanya santri, Gubernurnya santri, Pak Teten santri. Insya Allah kalau Indonesia diwarnai oleh para santri, maka Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tidak ada radikalisme, tapi yang ada akhlakul karimah. Amin, ini amin. saya ingatkan, yang kita inginkan. Para santri teruslah berkreasi, berinovasi untuk mengikuti teknologi. Saya bawa teman saya Pak David Santoso dari owner atau direktur KIK Singosari yang sekarang sudah membangun dan membentuk SMK animasi, buka 200 kursi langsung habis. Tahun depan mau buka lagi 300. Itu langsung habis SMK-nya penuh. Dan bisa sudah produksi animasi, dijual film Ipin dan yang lainnya ke negara tetangga, Malaysia, Brunei, serta yang dari lainnya. Jadi yang sekolah di sana saya tanya dapat pendapatan berapa bikin animasi. Jadi sekolah oleh duit, dapat duit itu sekolah di sekolahnya Pak David. Jadi karyanya sudah dijual ke berbagai negara. Ya. Muridnya dari 200 murid itu paling rendah pendapatannya sudah 2 juta per bulan. Tapi rata-ratanya Pak David tadi menyampaikan 5 juta. Maka saya minta Pak David besok di sini dibentuk juga ya pelajaran animasi. Pelajarannya aja, SMK-nya nanti sama Gus Bahrul ditata menjadi SMK animasi juga. Biar nanti tidak hanya di Singosari ada SMK animasi, tapi di
Bulu Lawang Anur 2 ada SMK animasi. Yang insya Allah nanti bulan 12 saya bersama Pak David kolaborasi untuk membentuk Universitas Internasional King College dan University dari London. Itu akan membuat universitas secara menyeluruh, semua jurusan ada, baik kedokteran maupun pemerintahan dan lain-lain, untuk dibentuk di KIK Singosari dengan program itu adalah Center Future of Work yang lulusannya itu minimal bisa menciptakan pekerjaan. Jadi lulusannya tidak harus mencari pekerjaan, tapi sudah bisa menciptakan pekerjaan. Ini yang harapannya ke depan dengan program DLA Digital Learning Academy itu yang akan dimulai dari KIK Singosari bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang dan King College dari Inggris, juga dari Brawijaya. Ini yang saya coba untuk mengembangkan pendidikan agar nanti kita tidak kalah teknologi. Dan tadi dengan Pak Menteri saya menyaksikan sendiri peternakan sapi perah. Kalau kita yang KUD cuma bisa produksi 10 liter sampai 15 liter paling banyak. Di Greenfield itu produksinya sudah rata-rata 30 sampai 40 liter. Kabupaten Malang dengan 2 pabrik, Rebet dan Ponacum. Cuma alumininya sejak zaman Belanda tidak pernah berubah, di bawah 10 terus. Mudah-mudahan nanti dengan kedatangan Pak Menteri, syukuran sama dengan Pak Presiden, ketika terjadi musibah di Kanjuruhan, ini Pak Presiden kemarin langsung menyatakan stadionnya tak rubuh, tak bangun mani sing luwe api standar FIFA. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Menteri mengajukan pabrik tak hati Singanyar rodem ini cek bisa 12. Ini insya Allah masyarakat Kabupaten Malang akan meningkat pendapatannya karena mayoritas hampir 40.000 hektar itu ditanam tebu di Kabupaten Malang, yang mayoritas adalah wali santri Pondok Pesantren Anur 2, yang ketuanya Gus Hamim, manajernya kalau tidak salah Gus Hudin untuk tebu di wilayah Kabupaten Malang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon nanti melalui Pak Menteri sentuhan teknologi dan peningkatan yang kemarin Gubernur menyatakan jargonnya ke Jawa Timur adalah IKI. IKI ini harus dipakai oleh para santri, yang artinya I-nya adalah inisiatif, K-nya kreatif, I-nya lagi inovatif. Jadi manusia kalau ingin berkembang harus punya inisiatif, harus kreatif, dan punya inovatif. Pada saat tanggal 12 kemarin, pemerintah Kabupaten Malang menjadi nominasi Bupati terbaik se-Jawa Timur di bidang kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, sambutan oleh Menteri Koperasi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati para kiai, para ulama, para habib, para gus, juga para santri semuanya, dan Ibu Nyai.
Yang saya hormati Bupati Malang, Bapak Sanusi, pengasuh pondok pesantren An-Nur 2, Bapak Kiai Haji Fathul Bari, juga Bapak Fahrul Roji, pondok pesantren An-Nur 1, Ketua PCNU Kiai Haji Hamim Khodili, yang saya hormati Ketua Kadin, Ketua Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Saya sangat bahagia sekali di hari santri dan 1 abad NU, saya berada di tengah para kiai di An-Nur 2 ini. Kita tahu santri dan NU memiliki peran yang luar biasa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, dan tentu tidak berhenti sampai di situ. Bagaimana para ulama, para kiai, santri, pesantren menjaga Indonesia untuk terus menjadi tempat yang nyaman bagi semua orang. Nah, saya sebagai Menteri Koperasi diminta oleh Pak Presiden untuk memperkuat ekonomi rakyat. Nah, udah banyak yang kita lakukan selama Pak Jokowi. Ada program perhutanan sosial untuk memberi akses kepada rakyat kecil untuk mendapatkan lahan sebanyak 2 hektar per orang selama 35 tahun dan bisa diperpanjang 35 tahun berikutnya. Ada 12,7 juta hektar yang disediakan, dan ini saya kira alangkah baiknya memang kemudian dimanfaatkan juga oleh para santri, para kiai untuk mendorong masyarakat di sekitar pesantren untuk bisa mengakses lahan ini. Hari ini Presiden juga sudah mendorong pembiayaan untuk UMKM terus ditingkatkan. Saat ini kredit perbankan untuk UMKM baru 19,8% atau 20%. Nah, beliau minta di 2024 kredit perbankan untuk UMKM mencapai 30%. Ya, saya kira ini akan, kata itu kur, terus kita akan naikkan. Hari ini 373 triliun rupiah, tahun depan dinaikkan lagi 460 triliun. Tadi saya bicara dengan Pak Kiai, bagaimana kita exercise di sini, bikin piloting untuk kur cluster. Ya, karena saya kira pesantren ini sekarang sudah menjadi kegiatan bisnis, kegiatan usaha, bukan hanya kegiatan dakwah, ilmu, tapi juga kegiatan usaha. Ini bisa menjadi salah satu klaster ekonomi pesantren. Nah, kami juga diminta oleh Pak Presiden untuk memperkuat pesantren, yang bukan hanya di Jawa Timur, juga kami di berbagai daerah. Intinya Pak Presiden ingin ekonomi kita ini dikuasai ya oleh masyarakat, oleh rakyat. Nah, berbagai kemudahan sekarang untuk kemudahan perizinan sudah terus kita lakukan, bahkan akses kepada pasar, kebijakan pemerintah untuk membeli produk-produk koperasi dan UMKM senilai 40% atau sekitar 400 triliun. Ini juga satu kebijakan afirmasi untuk mendukung perekonomian rakyat. Tahun 2045, 100 tahun Indonesia, kita diprediksi menjadi 4 kekuatan ekonomi dunia setelah Amerika, China, India, Indonesia. Nah, kita ingin ini muncul ya kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi pesantren sebagai wujud dari keindonesiaan kita. Dan tahun ini Presiden meluncurkan program kewirausahaan. Kita ingin menambah sekitar 1 juta wirausaha mapan baru. Hari ini
jumlah kewirausahaan kita baru 3,47%, kalah dengan Malaysia yang jumlah penduduknya hanya di bawah 5 juta sudah 8,6%. Negara maju rata-rata 12 dan 14% pengusahanya. Nah, karena itu dalam program ini saya sudah keliling juga ke pesantren-pesantren, ya, ingin ajak para santri, para kiai untuk mencetak kiai saudagar, santri saudagar, ya, supaya nanti ketika Indonesia menjadi negara maju, para kiai juga berperan di dalam perekonomian nasional. Digitalisasi ekonomi tak terhindarkan. Ya, kita harus sudah mulai masuk ke era ini, dan ekonomi digital Indonesia diprediksi akan menjadi terbesar di Asia Tenggara. Di 2030 kira-kira nilainya sekitar 4.500 triliun rupiah. Nah, karena itu jangan sampai kekuatan ekonomi digital kita itu dikuasai oleh produk-produk dari luar. Saat ini kita sudah 20,2 juta UMKM terhubung ke platform digital, tapi produk yang dijual masih didominasi produk impor. Nah, karena itu mungkin semangat syarikat dagang mesti berubah menjadi syarikat produksi. Dan di Malang ini ternyata koperasinya kuat di koperasi produksi. Selain sapi juga ada koperasi tebu gula, luar biasa. Tepuk tangan untuk Kota Malang. Kita juga harus menjadi kekuatan industri halal dunia. Saya dengan Gubernur BI sudah menantang satu kekuatan ekonomi kita, yaitu Muslim fashion atau modus fashion menjadi kiblat fashion dunia. Dan ini kita selain pasar kita juga besar, ya, dan juga negara-negara Muslim, dan kita juga punya para desainer yang luar biasa. Nah, saya kira beberapa hal itu yang ingin saya share di sini. Sekali lagi, saya senang sekali berada di antara Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.